Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun jadi 5 tahun. Arsul pun menyatakan pihaknya juga akan mengkaji masa jabatan Hakim MK menggunakan dasar pertimbangan dari putusan ini. Arsul menyatakan putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK menekankan prinsip keadilan soal masa jabatan pada lembaga negara independen serupa. Mengutip pertimbangan putusan, Arsul bilang MK menganggap penetapan masa jabatan pimpinan KPK sebelumnya 4 tahun sebagai penyalahgunaan wewenang pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah. Untuk menegakkan prinsip keadilan, Arsul menyatakan DPR dan pemerintah juga akan membahas revisi keempat undang-undang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait masa jabatan hakim. Ia pun menilai masa jabatan hakim MK seharusnya juga sama seperti KPK dan lembaga lainnya, yaitu 5 tahun. Nah, bagi kami di Komisi 3, sebetulnya persoalan dirubah jadi 4 tahun menjadi 5 tahun untuk satu periode masa kepemimpinan dari Komisioner KPK itu bukan isu besar. Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama itu dalam arti misalnya kita bicara soal umur, ya, tahun menjadi 5 tahun itu kan ada juga soal umur yang dikabulkan, ya kan? Pada saat ada warga masyarakat yang mengajukan ya uji materi tentang umur pada kasus Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu mengatakan bahwa soal umur itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang sering kita dengar istilahnya sebagai open legal policy. Tiba-tiba di kasus ini berubah, ya. Kemudian ketika bicara soal masa jabatan, ya, yang ada atau tersirat dalam uji materi juga Undang-Undang MK atas pasal 87, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 itu tentang Undang-Undang Perubahan MK yang dibuat DPR itu juga. MK juga kemudian ketika dihadapkan pada persoalan tentang masa jabatan hakim MK itu juga menganggap itu tidak bertentangan dengan keadilan. Masa jabatan hakim MK di pasal 87 itu bisa sampai 15 tahun dengan catatan hakim MK itu tidak boleh lebih dari umur 70 tahun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus di gedung DPR Senayan, Jakarta. Valen, selamat siang. Tadi Arsul Sani sempat menyatakan sikapnya setuju dengan keputusan 4 tahun menjadi 5 tahun. Tapi secara keseluruhan seperti apa yang Anda cermati sikap terbaru dari DPR secara kelembagaan? Iya, Woro dan juga saudara, ada makna tersirat bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan masa jabatan pimpinan KPK ini dinilai inkonsistensi dengan putusan MK yang lain, utamanya dengan uji materi tentang Undang-Undang MK mengenai batasan umur sampai dengan lamanya masa jabatan. Nah, ketok palu yang kemarin sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan yang dilayangkan oleh Nurul Gufron terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun ini menimbulkan polemik tidak hanya di DPR tapi juga masyarakat sipil. Kalau di DPR ini sebagai pihak legislator begitu ya, ini merasa diambil begitu porsi penugasannya terkait dengan penyusunan undang-undang, pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan undang-undang, mengubah undang-undang. Ini jadi kenapa diambil oleh MK sehingga poin-poin daripada undang-undang yang sebelumnya sudah diatur begitu ya dalam undang-undang KPK katakanlah ini kemudian berubah karena dengan adanya perubahan masa jabatan 4 sampai 5 tahun ini tentu ini membuat DPR harus merubah undang-undang KPK karena satu poin itu tadi. Sementara ketika ditanyakan kepada Arsul Sani yang merupakan anggota Komisi 3 begitu ya, apakah dengan putusan yang sudah kemarin diketok palu oleh MK ini akan membuat DPR kemudian mengubah
dari Undang-Undang KPK begitu, yang jelas dijawab bahwa Undang-Undang KPK sebelumnya tidak masuk dalam prolegnas, sehingga ini tentu masih butuh waktu panjang untuk bisa kemudian mengubah aturan yang sebelumnya 4 tahun masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun pasca keputusan kemarin. Nah, masyarakat sipil pun juga menilai bahwa dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini dinilai bahwa nantinya calon-calon pemimpin KPK yang mungkin pimpinan KPK yang mungkin saat ini sudah mempersiapkan diri untuk mendaftarkan dirinya begitu ya, otomatis ini akan mundur ke belakang karena tidak bisa menjabat seperti dengan keputusan yang sebelum-sebelumnya bahwa akhir masa jabatan pimpinan KPK ini yang terhitung itu sebenarnya berakhir pada tanggal 20 Desember 2023 mendatang. Nah, kemudian apakah DPR akan memanggil Mahkamah Konstitusi? Ini pertanyaan lanjutannya terkait dengan putusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat ini. Tadi anggota Komisi 3 Arsul Sani ini menjawab bahwa pemanggilan ini tidak bisa dilakukan karena Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga negara yang ada di rumpun kekuasaan lain, bukan merupakan lembaga eksekutif namun yudikatif. Jadi MK ini sama dengan MA begitu ya, Mahkamah Agung sama dengan lembaga yudikatif ini, maksud kami untuk memudahkan ini punya independensi dan memang harus dihormati. Tapi dalam hubungan hukum ketatanegaraan begitu Woro dan juga saudara, tetap masyarakat sipil ini boleh mengkritik hal ini dan nantinya DPR ini sebagai wakil rakyat akan mengatakan poin-poin permasalahan atau ketidaksetujuan atau yang terjadi di kalangan masyarakat ini melalui rapat konsultasi DPR. Tentu putusan MK yang kemarin dinilai inkonsistensi ini juga akan disampaikan. Nah, yang ditanyakan kemudian apakah dengan keputusan MK kemarin terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini akan berlaku pada periode kepemimpinan saat ini atau di periode selanjutnya. Nah, ini juga belum bisa dijawab begitu ya, karena kalau melihat daripada aturan yang pasti, ini keputusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat immediately effect atau berlaku saat itu juga ketika sudah keluar amar putusannya. Artinya kalau melihat dari aturan ini berarti keputusan masa jabatan 5 tahun itu berlaku mulai kepemimpinan saat ini begitu, Nurul Gufron dan juga kawan-kawan, yang mana kalau berakhir seharusnya 4 tahun itu pada 20 Desember 2023 berarti butuh perpanjangan 1 tahun lagi. Tapi kalau di sini Arsul Sani itu mengkritisi bahwa tentu harus melihat bagaimana respon publik ya. Kalau dilihat daripada proses pelantikan terhadap 5 pimpinan KPK periode saat ini begitu, ini tentu harus berkaca bagaimana proses pelantikannya saat itu. Tentu keputusan Presiden saat pelantikan 5 pimpinan KPK di tahun ini itu hanya bertuliskan bahwa maksimal masa jabatannya 4 tahun. Kemudian tentu kita juga harus memikirkan bahwa program kerja yang disusun oleh pimpinan KPK ini setidaknya juga tentu sudah selama 4 tahun begitu. Dan ini tentu yang masih kita tunggu seperti apa nantinya ke depannya pemberlakuan daripada keputusan ini seperti apa, tentu nanti kita juga akan melihat perkembangan publik saat ini. Woro. Terima kasih Valentina Sitorus dari Gedung DPR RI Jakarta.